Haleluya, puji Tuhan. Tema firman hari ini, jangan takut. Terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 50b yang berkata kepada kita, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Firman Tuhan jelas berkata kepada saudara dan saya, dalam situasi kondisi apapun dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan. Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya, jangan takut, dalam situasi apapun aku tetap Tuhan yang mampu menolongmu. Saudara, kita tahu bahwa ketakutan itu adalah manusiawi. Ketakutan bisa melanda siapa saja. Dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai 49, di situ dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah-tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, meskipun ketakutan itu manusiawi, ketakutan bisa melanda siapa orang, siapa saja bisa alami ketakutan, saudara. Apalagi dengan situasi yang merebak hari-hari ini, dengan merebaknya virus COVID-19, saudara. Semua orang di mana-mana bicara tentang COVID-19 ini, baik di pasar, di toko, di warung, di mana-mana tempat, saudara. Orang bicara itu bisa melalui WA, WhatsApp, atau Facebook, atau Instagram. Dan tentu kita mendengar banyak komentar-komentar yang bisa berbeda-beda. Ada yang positif dengan nasihat dan arahan seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita. Tapi juga ada yang negatif seperti yang tidak ada harapan lagi dalam hidup ini. Jadi ketakutan itu sudah bisa melanda siapa saja. Ketakutan tidak memandang usia, tidak memandang derajat. Ketakutan bisa melanda setiap orang. Orang bisa menjadi takut, dan orang bisa takut dengan pekerjaannya nanti. Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan masa depanku? Bagaimana dengan masa depan anak-anakku kalau situasi terus seperti ini? Kembali kepada firman Tuhan, dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya, aku ini, aku mampu menolongmu. Apakah kita masih diliputi dengan kekhawatiran hari-hari ini? Waktu ketakutan mencekam saudara, waktu sudah diliputi dengan ketakutan, was-was, khawatir, kita tahu ada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memperhatikan saudara dan saya, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Mari dalam situasi seperti ini, kita umat Tuhan makin mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Hanya Dia yang mampu, sebab Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dalam Injil Markus pasal 6 tadi dikisahkan ayat 48 sampai 50. Yesus melihat betapa payahnya murid-muridnya mendayung karena angin sakal. Mereka ditimpa ketakutan, di tengah ketakutan Yesus hadir di dekat mereka dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi saudara, kita melihat dari kisah ini, angin sakal atau angin yang sejenis angin badai itu yang pertama bisa mengombang-ambingkan perahu. Dalam Matius 14 ayat 24 juga dikatakan begini. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal bisa mengombang-ambingkan perahu. Perahu apakah dalam hidup kita yang diombang-ambingkan dengan angin sakal? Angin sakal bisa bicara persoalan-persoalan bisa melanda dunia ini, seperti yang kita lihat hari-hari ini. Dan kalau ada di antara saudara, kalau ada di antara jemaat yang hadir, yang saat ini yang mendengar firman Tuhan, hidup perahu hidupmu sedang diombang-ambingkan dengan apa yang terjadi, yang merebak hari-hari ini. Kembali kita ingat apa yang menjadi pokok kita. Ayat pokok kita
Tuhan berkata, dia ada di samping kita dan berkata, sebagaimana dia ada di samping murid-muridnya dan berkata, inilah aku, jangan takut. Jangan takut. Kita masih di dunia, kita bisa melihat hal-hal yang bisa menakutkan. Seperti yang dialami hari-hari ini COVID-19. Bisa ada di mana-mana, tapi Yesus ada di dekat saudara. Dia ada di mana-mana, amin. Dia ada dekat saudara, dia dekat saya, dia dekat kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan. Karena itu jangan takut. Tuhan berkata, aku ini, Tuhan mampu menolongmu. Dia lebih dekat dari pakaian yang saudara pakai. Dia lebih dekat dari nafas yang saudara hidup. Dia ada di dalammu, dia ada di dalamku, dia ada di dalam kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sebab dia Immanuel. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Di dalam Injil Markus 6 ayat 48 di situ dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Jadi Tuhan tahu pada saat murid-muridnya sedang dalam kepayahan, mereka payah mendayung karena angin sakal. Lalu Tuhan berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ia hendak melewati mereka. Itu bukan berarti Tuhan tidak melihat mereka. Itu bukan berarti Tuhan membiarkan mereka atau Tuhan mau melewati mereka. Tuhan tidak ulurkan tangan menolong mereka. Tidak, saudara. Tapi Tuhan mau supaya murid-muridnya fokus kepada dia. Mari hari ini, apapun yang mencekam saudara dan saya, mari kita takut kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Kita tahu ada Tuhan di samping kita yang berkata, jangan takut, ini aku siap menolong engkau. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi angin sakal itu bisa membuat orang kepayahan mendayung. Seperti yang dikatakan dalam Markus 6:8, angin sakal yang kedua bisa membuat orang kepayahan. COVID-19 ini seperti angin sakal yang bisa membuat orang kelelahan. Bukan hanya secara fisik, tapi secara psikis juga. Nah, mungkin ada di antara pendengar, mungkin ada di antara saudara, mungkin ada di antara jemaat Alpha Omega yang sedang dalam kondisi payah secara fisik dan psikis. Kita ingat ada Yesus yang memperhatikan saudara dan berkata, ini aku, jangan takut. Apa maksudnya, Tuhan mau kita mempercayakan semua kepada Tuhan. Semua yang daripada kita percayakan kepada Tuhan. Kalau engkau alami ketakutan, kekhawatiran, kepayahan, percayakan kepada Tuhan hidupmu. Taruh dalam tangannya yang penuh dengan kuasa. Jangan atasi dengan kekuatan diri yang terbatas. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 firman Allah berkata, doa orang yang benar jika dipanjatkan, didoakan dengan penuh keyakinan, sungguh sangat besar kuasanya. Doa sangat besar kuasanya. Di tengah-tengah orang mengalami ketidakberdayaan, doa kepada Tuhan. Saya selaku gembala menganjurkan jemaat Alpha Omega, doa kepada Tuhan. Doa merupakan nafas hidupmu, nafas hidupku. Doa merupakan nafas hidup orang percaya. Dan firman Tuhan jelas kita dengar, doa orang yang benar jika dipanjatkan dengan keyakinan yang sungguh, besar kuasanya. Tuhan pernah berkata kepada orang-orang pada waktu itu dan sampai hari ini firman-Nya tidak berubah. Adakah mustahil bagi aku? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara dan saya, mari kita mau doa. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan Dia akan bertindak. Seperti ayat dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak menolong saudara. Ia akan bertindak. Dia tidak akan tinggal diam. Dia lihat apa yang terjadi dalam hidup murid-muridnya. Waktu mereka alami kepayahan, waktu angin sakal menerpa perahu mereka, Tuhan ada, Tuhan tolong mereka. Begitu juga dengan kita. Tuhan pasti tolong kita sebab Dia ada. Sesuai dengan Mazmur 55 ayat 23 juga berkata kepada kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
Orang yang mau dipelihara oleh Tuhan adalah menyerahkan seluruh hidupnya, semua yang ada pada dia. Kekhawatirannya, Tuhan bilang, serahkanlah khawatirmu kepadaku, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Oleh karena itu jangan takut, ada Tuhan. Satu kisah dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 3 dan ayat 7, di situ dikatakan, oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus karena angin tidak baik. Kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dalam perjalanannya Rasul Paulus ke Roma, dalam perjalanannya dengan perahu ditimpa oleh angin yang tidak baik. Ini angin barat laut, yang bisa membuat kapal terombang-ambing bahkan karam. Lalu katakan Paulus menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Nah, Tanjung Salmone adalah semenanjung di ujung timur pulau Kreta. Di ujung timur pulau Kreta. Jadi kita melihat, biarpun ada halangan, ada hambatan, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Dikatakan biar menyusur pantai Kreta, artinya selalu Tuhan berikan jalan. Walaupun memutar, walaupun lama, tetapi tentu ada waktunya Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Kita yakin selalu ada jalan, saudara. Kita melihat perjalanan umat Israel waktu keluar dari Mesir. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 22, di situ dikatakan kembali dalam Keluaran pasal 14 ayat 19 berkata demikian. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan mengkuakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Kita mengerti perjalanan umat Israel waktu terhambat, waktu tentara Firaun mengejar mereka. Tiang awan ada di depan mereka. Sebenarnya tiang awan dan tiang api menuntun langkah-langkah mereka. Tuhan berikan tiang awan dan tiang api kepada mereka. Tapi pada saat mereka alami kesulitan, tiang awan dan tiang api, dikatakan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Kemudian kita bisa membaca, oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Cara Tuhan adalah cara yang ajaib. Orang berkata tidak mungkin, mustahil, awan itu ada di depan, tahu-tahu awan itu ada di belakang. Siapa yang suruh itu? Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan suruh awan yang berjalan di depan orang Israel, tapi kemudian dia berjalan di belakang, dan semalam-malaman orang Mesir tidak dapat menjangkau orang Israel. Bukankah Tuhan itu terlalu ajaib? Bukankah Tuhan itu sangat ajaib? Bukankah Tuhan itu luar biasa? Apakah mustahil? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada barang yang mustahil. Dikatakan orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Apakah mustahil orang berjalan di tengah-tengah laut? Tidak ada yang mustahil. Manusia berkata mustahil, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu mari, jangan biarkan angin sakal COVID-19 atau Corona menghalangi saudara untuk maju di dalam Tuhan. Jadi kita melihat yang ketiga, angin sakal itu bisa membuat perahu itu sulit maju. Jangan dipersulit, jangan sampai kita mundur, tapi kita mau maju, kita mau setia. Di mana kita berada, di rumah kita tetap berdoa, membaca firman Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ingat saudara, ada Tuhan yang berkata, ini aku, ini aku, ini aku Yesus, jangan takut. Yang keempat, angin sakal itu juga bisa mengkandaskan kapal. Jadi kalau kita melihat yang pertama dijelaskan bahwa angin sakal itu bisa membuat kapal itu terombang-ambing. Kemudian juga yang kedua, angin sakal bisa membuat orang kepayahan.
Kemudian yang ketiga, bisa membuat katakan perahu itu sulit untuk maju. Maka kita bisa melihat yang keempat, angin sakal itu juga bisa mengkandaskan kapal. Dalam Kisah Rasul 27 ayat 41 di situ dijelaskan, tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Kita mengerti dan melihat kisah ini yang terjadi. Bagaimana tidak ada satupun yang binasa. Mereka terselamatkan karena mereka percaya perlindungan Tuhan. Kita juga percaya Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Biarpun kita melihat ada ketakutan, keresahan, khawatir, dan itu bisa merusak kapal perjalanan hidup kita. Jangan biarkan, jangan sampai iman kita dikandaskan oleh persoalan atau apapun dalam dunia ini. Kita mau tetap bersandar kepada Tuhan. Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Firman-Nya juga tidak pernah berubah. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 di situ dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab Dia Tuhan, Dia yang menyelamatkan saudara, Dia yang menyelamatkan saya, Dia yang menyelamatkan kita, dan Dia akan selalu melindungi saudara dan saya. Sebab Dia adalah Immanuel. Amin. Dalam kitab Injil Matius 28 ayat 20b di situ dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan saudara, perkataan Kristus, perkataan Tuhan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi terus percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sebagaimana ayat emas, ayat pokok kita dalam Markus 6 tadi ayat 50b. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenang, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu, jangan gelisah, jangan diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan takut, aku sanggup menolongmu. Artinya Tuhan peduli atas umatnya. Tuhan peduli atas saudara, Tuhan peduli atas saudara, Tuhan peduli atas kita semua. Kenapa? Karena kita adalah miliknya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 kita melihat yang pertama, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita bukan milik diri kita sendiri. Kita milik Tuhan yang sudah membeli dengan tunai, dengan kematian di kayu salib di Bukit Golgota. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita sudah dibeli, harganya sudah dilunas dibayar, pasti Dia jaga kita. Barang katakan yang berharga kita jaga, apalagi hidup kita di mata Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal itu. Pasti Dia pelihara kita, pasti Dia jaga kita. Jadi yang pertama, kenapa kita tidak boleh takut dan khawatir? Karena kita punya Tuhan, karena kita adalah miliknya. Yang kedua, karena kita adalah biji matanya Tuhan. Sakaria 2 ayat 8b berkata, sebab siapa yang menjamah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Pasti kalau biji mata itu dijaga, kita secara manusia saja kita menjaga biji mata kita, apalagi Tuhan. Amin. Apalagi Tuhan. Ulangan 32 ayat 10b juga menjelaskan kepada kita, dikelilinginya Dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Apakah kita mau percaya apa yang firman Tuhan katakan? Atau kita tetap membiarkan keraguan-keraguan, ketakutan, gelisah dalam hidup kita hari-hari ini? Kembali kepada firman Tuhan, yang pertama kita adalah miliknya Tuhan. Yang kedua kita adalah biji matanya. Dikelilinginya Dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bahkan dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16, yang ketiga kita melihat, kita terlukis dalam telapak tangannya. Dalam Yesaya 49 ayat 16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku.
tidak ada yang terlindung dalam hidup ini. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita hidup percaya kepada Tuhan, kalau kita mempercayakan seluruh hidup kita percaya kepada firman Tuhan dan mau menjadi pelaku firman, maka ini berlaku atas kita. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dia tahu persis apa yang ada, apa yang kita sedang alami. Dia akan ulurkan tangannya menjamah kita. Artinya apa? Dia berkata, lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Itu artinya kita menjadi bagian dari tubuhnya. Dia adalah kepala kita, maka dia pasti melindungi tubuhnya. Dan yang keempat, kita tahu kenapa kita tidak boleh khawatir, karena Tuhan adalah perisai bagi kita. Dia adalah perisai. Mazmur 18 ayat 3, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Tuhan berkata, kita juga mau berkata seperti Mazmur, Tuhan engkau bukit batuku, engkau kubu pertahananku, engkau penyelamatku, engkau Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, engkau perisaiku, engkaulah perisaiku. Tuhan akan menjadi perisai bagi kita. Sebagaimana Wahyu 6 ayat 6b, Tuhan berkata kepada kita, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya Tuhan akan melindungi orang-orang percaya yang hidupnya jadi pelaku firman. Oleh karena itu sekali lagi jangan takut. Jangan takut dengan angin sakal. Jangan kita gelisah dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Kita tahu virus 19 bisa hadir, tapi kita yakin Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Dia jadi perisai kepada kita. Dia akan memberikan pertolongan atas kita. Sebagaimana dia berkata, aku ini jangan takut, aku mau menolong engkau. Jadi kita harus benar-benar percaya. Harus benar-benar menaruh hidup kita kepada Tuhan. Dalam ayat 10 dari Yesaya 41, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Dan itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa, tetap menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, akan berdoa.